Salam cinta penuh dengan kedamaian. Bersama saya, Rasto Mahutama, kembali di channel YouTube Bunda Arsaningsih. Tapi di acara ini bukan saya hostnya. Saya kembalikan kepada host harusnya, Didit. Halo, selamat bergabung di Smart Lifestyle bersama saya, Didit. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih atas donasi dari Yayasan Cinta Kasih dan para donatur. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih di saat pandemi sudah berbagi untuk anak-anak difabel kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Oke, gabung kembali dan sekarang hari ini kita ada tamu. Guest kita hari ini yang akan membicarakan tentang penggunaan Soulmeter sehari-hari. Dan kita punya desainer muda di sini yang bakal ngebahas apa aja sih yang dia gunakan dengan Soulmeternya. Desainer apa nih? Desainer baju? Desainer... Ya makanya nanti kita bahas lagi. Oke. Ya udah silakan dibahas, Mas. Halo Atan. Selamat gabung di acara kita. Ya. Dan juga ada Bunda Arsaningsih, bukan Bunda Arsaningsih, ada Dr. Rasto Mahutama. Halo, semua kan udah tadi waktu. Dr. Rasto Mahutama. Sorry ya openingnya dibajak ya. Okay. Dan saya juga membajak Dira hari ini. Seharusnya ada Kak Dira ya untuk Smart Lifestyle, tapi hari ini saya menggantikan Kak Dira. Terus-terusan juga nggak apa-apa kok. Oh gitu ya dokter. Oke, kita lanjut balik lagi Nah, ini kan ke Atan. Kayaknya mukanya nggak nggak asing gitu ya. Iya. Udah pernah di sini, Mas? Oke, saya sebelumnya pernah jadi talent di KR season 1. Kalau nggak salah tuh di episode 6. 6 ya. Judulnya apa deh? Cinta mengubah kehidupan. Nah, Ini sekalian berarti lanjutan dari yang kemarin ya, Mbak Didit ya? Oh beda. Ya, Ini kan smart, penggunaan Soulmeter sehari-hari, ya kan? Dan Atan ini desainer apa? Bisa dijelasin? ya, saya termasuk dalam desain komunikasi visual. Apa aja mungkin Atan bisa ceritain penggunaan Soulmeter, apa yang Atan pakai gitu? Ya sih, saya ada pengalaman yang menurut saya juga itu lumayan wah menurut saya sih. Jadi waktu itu saya waktu masih kuliah. Sekarang udah enggak ya? Sekarang masih kuliah, tapi saya kan udah mau tingkat akhir. Jadi waktu itu saya di semester 5 gitu ya. Jadi saya mendapat satu proyek besar. Ya waktu itu masih belajar ya, masih belajar dari nol kan, saya masih belajar. Habis itu saya mendapat salah satu proyek untuk membuat suatu identitas usaha. Identitas usaha itu kan kayak biasanya orang tahunya kan meliputi logo, media-media promosinya seperti apa yang cocok untuk usaha ini. Nah, di situ saya disuruh bikin itu dalam kurun waktu 2 bulan. Nah, waktu awal-awal itu tuh ya saya bikin-bikin aja. Terus saya juga bikin masih idealis kan, belum nggak naik sana sini. Jadi saya mikir, oh logo tuh saya bikin logo yang gini, saya bikin logo gitu. Ya, semau-maunya aja, tanpa mungkin juga banyak kurang referensi gimana. Saya buat aja. Habis itu saya buat sekitar 3 sketsa logo. Nah, kan jadi si dosen ini didampingi sama asisten dosen. Yang waktu itu mengasisi sketsa logo saya. Si asisten dosen, jadi waktu itu tuh dosennya lagi berhalangan, jadi nggak bisa hadir kan. Jadi si asisten dosen ya bilang, oh saya mau bikin gini, saya mau ini logo saya bikin gini. Asisten dosen ya gitu aja dia ya. Habis itu saya disuruh lanjut ke tahap
digitalisasi logonya. Jadi yang tadi itu di ACC sama Asisten dosennya. dosennya. Waktu itu juga belum digitalisasi, masih oret-oret tangan. Masih oret-oret tantangan. Masih oret-oret tantangan. Kemudian dikasih waktu sekitar 2 minggu karena memang pada saat itu dosennya sering berhalangan hadir di kelas. Ya saya lanjutin terus nanti sampai 2 minggu depannya akan dipresentasikan di depan dosennya. Oke. Nah saya digitalisasi dan pada saat proses ini presentasinya saya present logo saya, saya bikin logo gini dan hasilnya astaga. Gimana tuh? Konsep logo saya ditolak mentah-mentah sama dosen. Enggak setengah matang ya, bener-bener Mentah. Tolak mentah. Nggak ada, tidak menggambarkan identitas usahanya, media-media yang dipilih juga belum sesuai. Nah dari itu kan saya, merasa down ya. Padahal udah di ACC sebelumnya. Sama asisten dosennya. Jadi si dosen mempercayakan asdosnya untuk meng-ACC. Oke. Diberi wewenang seperti itu. Nah, habis itu saya presentasi, setelah ditolak. Nah, saya kan habis itu disuruh untuk merevisi logonya. Konsep itu dirombak total dalam waktu kurun 1 minggu. Nah, pada saat waktu itu 1 minggu. 1 minggu saja. Harus sudah selesai. Sudah selesai. Jadi waktu itu tuh waktu saya belajar buatnya aja sampai butuh waktu 2 bulan. Dan waktu itu saya disuruh revisi dalam 1 minggu. Nah, saya sempat down sekitar kalau nggak salah 2 harian. Nah, terus mama saya kan, ya kok kamu nggak pakai SM aja sih, bikin kok ngawur aja gitu loh. Betul loh, mau bikin sesuatu, coba sambil di SM, coba tanya referensi sama teman-teman yang lain. Gimana, coba minta pendapatnya. Harusnya seperti itu saya yang berlaku kan. Nah, habis itu saya tanya sana kemari, coba saya minta pendapat tentang teman-teman saya, bagaimana tentang logo saya yang baru, coba bikin lagi. Tanya teman-teman Soul beberapa. Saya ini gimana nih, udah ini belum, udah oke. Dan lucunya ini, saya baru inget nge-SM tuh pas H-1. Oke. Padahal udah diingetin sama mama. Jadi terlalu mungkin asik ya, dapat ide-ide baru sana sini, terlalu asik. Coba. Akhirnya jadi, baru keinget SM-nya pas H-1 sebelum presentasi. Jadi waktu itu saya SM. Pertanyaan SM saya kalau nggak salah, berapa nilai kepuasan dosen saya terhadap logo yang saya buat. Saya ukur, udah malam tuh kan, baru ingat ngukur ya. Pas saya ukur, ternyata baru dapat nilai 7 poin. Nah, kan waktu itu udah, padahal waktunya sudah besoknya mepet. harus sudah present lagi. Jadi waktu udah mepet, saya bingung lagi, gimana ya, saya harus gimana nih, ya udah mau nggak mau kan waktu udah habis, present lah saya, ya udah saya present lagi minggu depannya. Kemudian setelah saya present masih ada debat-debat kecil gitulah, ini masih kurang sesuai, kenapa nih kayak gini, kenapa warnanya terlalu bermacam-macam. Pokoknya setelah gitu kan, saya juga, kok ada aja ya, kok saya bisa lupa gitu loh. Saya tuh mikir, kok saya bisa lupa. SM harusnya kan dari awal coba di prosesnya gitu kan. Nah setelah itu lagi saya disuruh revisi lagi, tapi revisinya tuh nggak begitu besar, cukup revisi yang minor. Nah, saya juga tanya pendapat kan lagi sama yang apa ya ke teman-teman, logo gue masih perlu direvisi nih, katanya masih kurang cocok apa segala jenis macam. Terus saya iseng. Jadi waktu saya bikin logo itu, kan ada beberapa macam warna itu. Habis itu saya coba ganti warna logo itu menjadi warna merah. Hanya warna merah di logo itu. Emang awalnya warnanya apa aja? Awalnya tuh warna itu ada 4 macam. Ada ungu, kuning, merah, sama apa itu saya nggak lupa. Cuman ada 4 warna di sana. Setelah saya ubah logo itu hanya menjadi warna merah. Pakai SM. Pakai SM. Ngubahnya pakai SM? Jadi saya ubah dulu. Diubah dulu maksudnya. Warna mana yang cocok mungkin gitu ya. Logonya udah ada terus di SM berubah sendiri. Itu namanya sulap. Nah setelah itu
Saya ubah jadi warna merah, saya ukur lagi. Loh, kok nilainya 9? Dengan warna merah. Dengan warna merah saja warnanya 9. Sebelum merah? Sebelum merah kan ada 4 warna tuh. Ada ungu, kuning, habis itu apa lagi saya lupa tuh. Nah, pokoknya sebelumnya 4 warna, setelah diubah jadi 1 warna lagi, SM-nya jadi lebih baik ya, jadi lebih baik. SM-nya apa tuh? Pertanyaannya masih sama tentang masih sama, kepuasan dosen. Jadi kan waktunya mepet, saya suruh present secepatnya. Ya udah saya present dulu nih. Ya setelah saya present gini. Setelah present logonya gini, saya cocokkan dengan media promosi yang digunakan. Akhirnya dosen menerima gitu loh. Media promosinya juga di SM. Media promosi waktu itu saya belum, kan itu masih logonya dulu kan, si media promosi. Jadi logonya dulu, akhirnya logo di ACC, baru lanjut ke proses ke media promosinya, kayak gitu. Terus akhirnya udah di ACC. Di ACC, akhirnya tugas tuh ya bisa jalan dengan baik, gitu. Asik juga. Aduh, ya memang sih sebenarnya dengan Soulmeter tuh kita bisa ngukur ya, misalnya kayak tadi Atan cerita dia ngukur kepuasan dosennya kan itu. Karena kan pada saat dosen itu melihat logo itu ada radiasi yang terpancar. Dan conditioningnya tuh udah secara energi gitu. Jadi kita bayangin, oh nih logonya dosen itu ngelihat dengan segala macam nilai yang ada dimiliki oleh dosen itu, terradiasilah suatu emosi atau suatu pemikiran. Dan pemikiran itulah yang ditangkap oleh Atan dan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dia pahami, yaitu pertanyaan tadi gitu. Dan tentunya butuh pertanyaan yang pas ya dok ya. Iya, makanya tadi saya bilang kan nggak mungkin. Saya penasaran gitu, apakah pada saat waduh nih warnanya macam-macam gitu, saya mau pakai Soulmeter deh nih. By the way yang belum tahu, SM itu Soulmeter ya, satu teknik yang emang dirancang sama Bunda Arsaningsih, measurement technique of radiation, mengukur radiasi dan menerjemahkannya sebagai data untuk bisa mengambil suatu kesimpulan dan rencananya habis itu kemana. Yeah. Kayak Atan, ada satu kondisi yang kalau nggak pakai Soulmeter itu hanya bisa diketahui setelah terjadi presentasi, setelah terjadi gitu. Dan kalau belum presentasi kita nggak tahu hasilnya. Jadinya trial and error. Yeah. Ada 4 warna, cap cip cup. Pakai yang mana ya? Pakai yang ini ya. Coba gagal kan gitu. Dan ya, walaupun hoki-hokian gitu jadinya kan. Walaupun ada ilmunya kan, ada ilmunya. Ya kalau kita paham bener ilmunya, kebayang gitu. Oh, kita mau ngeluarin emosi apa dari suatu brand, pakai warna apa segala macam bisa gitu. Tapi tetap aja kan subjektivitas tuh ada. Dan emang kerennya Soulmeter ini artinya dimanapun bisa kita ukur. Kayak Atan, dosennya di mana, dia ngukurnya di mana, tapi hasilnya sudah pasti. Waktu itu ngukurnya di mana, Tan? Waktu itu ngukurnya kadang di rumah, tapi lebih sering di rumah sih, kadang di dosennya waktu itu di mana? Dosennya ya mungkin di luar, saya kurang tahu, saya juga. Tapi nggak barengan kan? Nggak barengan. Berarti benar. Dia aja nggak tahu dosennya ada di mana, ya kan? Tapi hasilnya Oke. Yang menarik nih, yang saya garis bawahi satu, itu spesifik banget. Soulmeter itu spesifik banget. Buktinya apa? Si asisten dosen kan sudah dipresentasiin dan beliau bilang itu oke. Itu subjektivitasnya si asisten dosen. Tapi ternyata penilaian si asisten dosen ini tidak sama dengan penilaian sang dosen. Benar kan ya? Yeah. Nah, kalau kayak gitu, kalau kita mengukur ini nilainya berapa, kan jadi bingung menurut siapa. Iya. Kan tadi makanya pertanyaannya yang saya keren banget itu, mengukurnya benar-benar spesifik. Ya, apa namanya? Berapa tingkat kepuasan dosen terhadap karya saya. Dosen itu bukan semua dosen kan? Iya. Sambil ngebayangin sambil kan, visualisasikan dosen yang saya itu. dosennya mata kuliah saya lah ini bahasa gampangnya. Kalau nggak kayak gitu ya nggak bakal sampai. Kan harus jos. Iya. Energinya harus sesuai. Jelas.
objektif, spesifik. Jelas apa yang ditanyain. Yang ditanyain adalah kepuasan. Objektif. Kepuasan pada saat apa? Kepuasan pada saat melihat hasil logo. Ya. Spesifik juga. Kepuasannya siapa? Kepuasannya Dosennya. Jadi ya itu bisa dibilang kalau orang dulunya trial and error dengan Soulmeter bisa lebih smart. Jadinya trial and sukses. Wah, keren. Jadi besok kalau ada yang mau pesen logo atau gimana bisa hubungi nomor di bawah ini. Bisa langsung. Special rate ya? Oh enggak ya? Tapi keren banget sih itu. Keren banget. Bisa lebih efisien ya kan pengerjaannya. Coba dari awal pakai Dari awal. Soulmeter. Jadi saya nggak perlu, yang saya dapat saya nggak perlu merasakan penderitaan kayak gitu tadi ya. Menderita. Wah, menderita. Ternyata Gimana? kan Bisa menderita. diceritain Menderitanya gimana coba? Ya menderitanya sebenarnya cukup down ya waktu bikin. Saya kesannya kayak sebuah karya yang ditolak mentah-mentah, yang kan kalau mau lulus kan harus standarnya menurut beliau dosennya ini. Jadi mau nggak mau saya harus menyelesaikan ini dong, harus mau coba lagi gitu loh. Tapi dengan cara apa, meskipun dengan disuruh ulang, ya saya harus mau berusaha untuk memperjuangkan, ayo yang sebelumnya kayak ibaratnya gedung ya, itu langsung diruntuhin gitu aja, langsung ulang dari nol. Tapi harus lebih cepat, Lagi sakit hati kan? Waktu itu sempat ada sakit hati sih, aduh gimana sih dosen ini, kenapa sih? Pasti baper banget ya. Masih sakit hati nggak diukur dong? Sakit hati nggak? Silakan dokter Hasto dong yang ngukur. Ya silakan sendiri deh. Diukur. Kalau diukur sih udah nggak ada ya? Nggak ada. Gimana rasanya? Kira-kira masih ada apa nggak sekarang? Sekarang sih udah nggak ada ya, tapi saya dapat ini baru. Mungkin di satu sisi saya juga berkarma dengan dosennya. Berkarma. Saya juga Balik selesaikan, lagi. saya juga coba selesaikan karma dengan dosennya dulu. Itu siapa yang ngasih tahu suruh selesaikan karma? Ya, ini mama saya sih, coba kamu kalau punya masalah sama orang, masalahnya mungkin marah atau apa, coba selesaikan karmanya. Tapi setelah selesaikan karmanya ya, akhirnya lama-kelamaan dosennya malah jadi baik sama saya. Berarti sebelumnya jahat? Sebelumnya kayak cuman wih kamu nih gini nih, kayak jutek gimana sih, pokoknya. Nah kalau dosennya nonton gimana? Oh tidak apa-apa, silakan. Testimoni. Nggak, mau nanya nih, nyelesain karmanya tuh gimana sih? Pasti teman-teman juga pengen tahu. Nyelesain karmanya tuh apa yang Atan lakukan? Saya niatkan, saya meminta maaf kepada dosen apa yang telah saya giniin. Ketemuan? Secara ini aja Divisualkan. Saya niatkan, saya selesaikan. Saya minta maaf dengan apapun kesalahan pernah saya buat terhadap dosen ini, terhadap beliau. Ya saya minta maaf atas kesalahan-kesalahan pernah saya buat. Mungkin sebelumnya saya juga nggak ngeh, ternyata saya juga berkarma juga sama dosen ini. Nah, gitu. proses berkarma itu terukur nggak? Proses berkarma waktu itu saya, yang penting saya niatkan aja. Waktu itu saya belum lebih detail lagi gitu nih. Yang penting saya niatkan, saya menyelesaikan karma saya dengan dosen ini. Pokoknya sebatas itu sih baru. Secara batin. Ya, meminta maaf secara belum batin. Begitu detail pada saat itu. Sebenarnya kalau mau dengan Soulmeter smart lifestyle bisa diukur juga loh, Mbak Didit. Itu keren banget sih. Perpaduan Soulmeter terus bisa menyelesaikan karmanya menggunakan smart Soulmeter kan. Wah, itu udah perpaduan yang luar biasa banget. Dan ya benar, jadi smart dalam artian ada orang yang kalau dari pandangan saya gitu, kadang-kadang ada satu masalah orang tuh kayak nge-push aja, pokoknya hajar aja terus. Kalau kamu jatuh sekali bangun 2 kali, kalau gagal coba lagi gitu. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kalau saya mendingan pakai Soulmeter, Dok. Bisa langsung kan? Kalau Soulmeter tahu bener hambatannya di mana gitu. Ada tahu hambatannya di sini, selesaiin.
Langsung. yang harus diperbaiki apa gitu. Tapi kemarin Nathan belum cuman berusaha untuk menyelesaikan karma, Ya. tapi belum sempat mengukur dengan Belum menggunakan sempat soul ukur meter soul meter. berapa poin. Apakah Nah, bisa diukur berapa dong. poin, Keren apakah ya. sudah selesai Heeh. gitu. Pakai poin ngukurnya. Jadi ketahuan dikit apa banyak. Ya. Pakai koin. Poin dok. Poin. Oke, jadi semua lebih terukur ya. Jadi kita juga mengambil strateginya juga lebih bagus. Ada kemarin ada temen yang cerita, ya mungkin pengalamannya kurang lebih sama kayak Nathan. Dia lagi ngambil tugas akhir, terus ada dosen yang kok kayaknya dipersulit terus. Dia bingungan gitu, nanya, aduh gimana ya, padahal dosen yang satunya ngasih jalannya dilapangkan, tapi sama dosen yang satu ini kok susah sulit banget. Semua idenya semua dimentahin segala macam. Waktu itu ngobrol sama Bunda. Bunda cuma bilang, udah diukur belum punya karma sama dosennya. Terus teman saya ini bilang ini, sudah nyelesain Bunda, berarti kan kurang lebih sama kayak Nathan. Terus Bunda cuma bilang, tapi udah diukur belum? Bisa aja kita ngerasa udah nyelesain, tapi kalau nggak terukur kita nggak tahu kalau ternyata utangnya banyak banget. Beneran udah habis atau belum? Iya. Saya udah bayar utang saya 10 juta. Kalau utangnya 5 juta dibayar 10 juta, masih ada susu, itu masih ada kembalian. Kalau utangnya 100 juta, nyicil doang itu mah. Terus cuman di perasaan aja, udah gitu kan. Itu bisa dicoba tuh untuk teman-teman. Dan kerennya mungkin gini, dengan terukur dengan soul meter ini, misalkan nih, karmanya ada 5 poin gitu misalkan. Dari 10 nih, 10 paling banyak, terus karmanya 5 poin, saya selesaiin nih, terus terukur nih misalkan, udah habis gitu. Dan di kehidupan secara realnya, emang bener-bener ada perubahan ya dok ya? Gak cuma secara energi doang kan? Iya, begitu terjadi perubahan secara batin, energi itu kan yang radiasinya beda. Sebelumnya kita bawa sesuatu di dalam diri kita yang mungkin ada rasa nggak nyaman bagi dia. Jadi walaupun siapapun itu yang punya karma itu nggak ngeh apa sih yang menyebabkan dia seperti itu, tapi begitu ketemu, ini orang nih ngebetein banget sih, ngeselin banget sih. Pasti tanya, kenapa keselnya? Nggak tahu. Sama ya Tan ya, kayak gitu. Ya kurang lebih lah sama. Sama. Ada tuh orang yang ya mungkin dia setelah diukur-ukur dia bilang berkarma sama saya. Sayanya fan-fan aja, cuman ngomong doang, cuman halo gitu. Dengar suara saya halo tuh langsung aduh, salah apa saya? Salah. Padahal cuman say hai. Gitu. Ya, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi begitu itu perlahan diselesaikan, ya jadi sekedar hai doang. Bahkan, dan mereka pun mereka juga nyaman gitu ya dok maksudnya. Iya. Jadi kalau ada teman-teman yang ngerasain seperti itu, ya mungkin salah satu caranya bisa diukur. Iya. Terus cara ngukurnya gimana? Ya harus workshop dulu ya. Iya dong. Harus ikutan workshop dulu ya. Cara workshopnya gimana? Nah, silakan di bawah ini. Nanti bisa langsung ya. Ngomong-ngomong tadi tentang saya juga tertarik yang penyelesaian karma itu. Mungkin yang saya ceritain tadi kan pengalaman teman saya, pengalaman Jonathan. Tapi Bunda sempat loh ngebikin suatu kelas online yang bisa didengerin, bisa disimak kapan aja karena itu berupa suatu rekaman. Tapi rekamannya dalam banget tuh, kalau orang sekarang bilangnya daging semua gitu. Dan ini boleh dok ditonton sama siapa aja kalau mau akses kelasnya? Iya boleh sih, asal registrasi dulu katanya. Gitu. Itu sudah pasti. Infonya kalau emang mau ada di soul.co.id/karma 1. Satunya angka ya. Jadi soul soul.co.id/karma KARMA
angka 1. Itu udah ada linknya sih, udah enak banget ya. Kalau zaman dulu itu kita mesti bener-bener acaranya off air, harus datang ke lokasi gitu kan. Apalagi kalau udah nonton acaranya Bunda itu kita udah bengong aja ya. Terus udah kayak terkesima sama Bunda. Kalau sekarang enak, udah ada rekamannya, bisa kita tonton ulang, bisa belajar ulang lagi. Apalagi kan kalau misalnya ada poin-poin penting kita bisa mundur lagi, dengerin lagi. Iya. Dan ada proses pemurniannya loh. Soul reflection benar, jangan salah. ada proses pemurniannya. Ya, kurang lebih apa yang dilakuin sama Jonathan atau Atan ini adalah ya apa ya, aplikasi dari proses pembelajaran itu. Benar. Dan juga kadang di saat kita menonton sekali, terus kita nonton lagi 2 kali, 3 kali, ada proses pemahaman yang kalau saya ya dok, ada proses pemahaman baru rasanya, baru gini maksudnya. Itu oke banget emang ada. Jadi secara rekaman. Aja. Ya, bisa tonton berkali-kali dok. Ya, oke mungkin itu satu pembelajaran yang penting banget dan bersyukur banget kalau udah bisa dengan Soulmeter tuh kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil diterjemahkan lah apa bahasa dari energi yang kita kadang-kadang nggak paham nih, disimpulkan dan akhirnya bisa tangkap, menyusun strategi lah. Betul. Oke Atan, terima kasih. Ntar dulu. Ada pesan-pesan nggak buat teman-temannya Atan? Oh iya benar, Atan gimana Atan? Pesan-pesan untuk teman-teman, ya kalian kalau misalnya mungkin sudah yang belajar SM, pakailah SM dengan baik karena itu membantu banget. Kayak dari pengalaman saya tadi yang saya ceritakan, ya nggak perlulah kita mengalami jatuh bangun yang mungkin seharusnya nggak usah kita alami. Jadi kalau dengan tontonan SM semua jadi lebih cepat dan lebih baik. Jadi lebih smart. Oke, sebelumnya yuk kita minum dulu nih. Kayaknya keren banget nih, oke banget nih produknya. Ini yang yang wedang buatan resepnya Bunda itu ya? Iya, ini enak banget dok. Dan kalau mau bikin sendiri ada linknya di YouTube-nya juga. YouTube-nya. Tapi kalau emang mau bikin yang emang sudah, kalau Bunda beda nih, Bunda terukur semua gitu. Iya. Mau milih yang ini jahenya aja diukur, semuanya terukur ini. Bisa bedain jahe sama kencur aja udah syukur gitu. Bunda udah jahe, diukur lagi jahe 1 sama jahe 2 beda. Iya, makanya. Nggak ngerti itu lagi. Luar biasa banget ya. Jangan lupa dikocok dulu ya. Kocok dulu. Silakan loh, diminum dulu. Cheers. Cheers. Kelamaan nggak party, Didit. Ya, terus jadi pengalamannya seru banget tuh yang tadi. Gimana caranya be smart dalam ngajuin tugas. Ya. Dan nggak cuma tugas doang. Nanti tugas itu kan masalah kuliah ya. Iya. Nanti walaupun sama klien juga gitu nih. Itu lebih keren lagi tuh. Nanti pasti ada nih cerita dari yang penggunaan ya dengan klien-klien yang lebih seru lagi tuh nanti ada. Kita bakal tampilin di Smart Lifestyle. Kayak kenal banget ya. Nanti tunggu aja. Oke, terima kasih loh Atan udah berbagi bareng kita. Dan pasti banyak teman-teman yang lain juga bisa dapat pemahaman baru, pembelajaran baru ya dari apa yang udah kita sharing di Smart Lifestyle. Oke, saya rasa itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih Jonathan untuk cerita-ceritanya dan juga Dr. Astu udah nemenin kita hari ini. Oke, sampai bertemu lagi di Smart Lifestyle berikutnya.